Baik, selamat pagi Bu Teresia. Selamat pagi Bu Apa Yustin. kabar? Baik. Luar biasa ya. Gimana? Ini kan mengawali tahun pelajaran baru. Baik Ibu. Apa yang sudah dipersiapkan? Kami dalam tahun ajaran baru ini memang sudah mempersiapkan tentunya program sekolah Ibu. Apa yang kami siapkan program sekolah itu datanya salah satunya itu melalui rapor pendidikan Ibu. Oke, baik. Seperti yang kemarin kita sepakati bersama ya. Iya, betul. Hari ini kita akan bersama-sama melakukan proses percakapan yang kemarin Ibu sampaikan berkaitan dengan rapor pendidikan. Betul sekali, Jadi, Ibu. coaching hari ini kita akan melakukan refleksi ya Bu ya. Baik, ya. Bagaimana? Apa yang Ibu ingin refleksikan terkait dengan rapor pendidikan? Baik Ibu. Jadi setelah kami menerima rapor pendidikan, memang awal-awal kami ada rapor pendidikan, memang utamanya itu kami ke siswa Ibu ya, tentang bagaimana siswa. sih numerasi mereka, literasi mereka. Nah, itu sudah menurut kami sudah berhasil. Tetapi kemarin ketika rapor pendidikan di tahun 2024, ini ternyata ada komponen yang sangat turun Ibu. Itu kualitas pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran kami ini memang menjadi prioritas untuk pembenahan Ibu. Kualitas pembelajaran Iya, tadi ya, betul. yang Ibu sampaikan bahwa hasil refleksi setelah membaca rapor pendidikan bahwa ternyata ada bagian kualitas pembelajaran yang dirasa menurun. Ibu, ya. Betul. Nah, dari hasil refleksi Ibu, mungkin melihat ke belakang ya, Iya. apa yang dirasa menjadi penyebab mengapa di bagian kualitas atau di akar masalah ya, kualitas pembelajaran itu menurun, mungkin bisa direfleksikan sebelumnya. Baik. Menurut kami Bu ya, kalau saya mengamati karena saya juga mensupervisi para guru, memang saya melihat pembelajaran yang interaktif itu Ibu, yang menjadi apa ya, bagi kami itu kurang kami lakukan, terutama untuk guru-guru seperti mata pelajaran matematik dan sains. Saya masih merasa bahwa pembelajaran mereka itu masih menggunakan cara lama, di mana untuk mengejar materi itu lebih banyak ke metode ceramah. Yang ini memang untuk saat ini memang menurut saya itu sudah tidak lagi, anak-anak sudah apa ya, merasakan bahwa kok mereka belajar ini untuk apa dan sebagainya, ini memang masih kurang dimaknai oleh guru-guru sekarang. Mereka hanya kepada materinya saja. Oke. Jadi dari hasil refleksi yang dilakukan, salah satu kegiatan yang Ibu lakukan adalah supervisi akademik. Betul. Hasil refleksi tadi dijumpai masih ada guru yang dalam proses pembelajarannya belum interaktif ya, betul. masih cara lama, konvensional, terutama guru-guru sains dan matematika. Betul. Menurut Ibu dari hasil observasi, mungkin ya, apa yang menyebabkan guru matematika dan sains ini belum bertransformasi, betul, itu ya. Iya. Itu seperti apa? Iya Ibu, mungkin karena memang guru matematika dan sains ini salah satu indikator keberhasilan sekolah itu kan mungkin dengan mengikuti lomba, entah itu ada namanya kita Olimpiade Sains Nasional, itu memang menjadi salah satu program unggulan kami Ibu. Jadi mereka masih terperangkap dengan apa ya, inilah yang mau kita tonjolkan, ciri khas sekolah kita itu biasanya kita sampai mengantar anak-anak sampai ke tingkat nasional. Jadi mereka merasa bahwa ini adalah program unggulan di mana mereka mengejar mengejar target ya, dengan ya itu tadi. Tapi kan ternyata ketika saya merefleksikan lagi, mungkin dari siswa kita hanya sekitar 10-20% yang akan mengikuti lomba itu, tapi yang lainnya jangan sampai, mohon maaf dalam tanda petik, terkorbankan dengan pembelajaran yang kurang interaktif, pembelajaran yang memang bagi mereka itu kayaknya tidak ada kebermaknaan bagi mereka begitu. Oke, artinya
ada penyebab ya. Iya, betul. Mengapa guru-guru terutama yang berkaitan dengan MIPA ya, Iya. sains dan matematika, karena ada target-target Iya, yang betul menjadi prioritas atau program unggulan dari SMP Ibu ya. Iya. Tadi mengenai lomba mungkin yang disebut dengan Olimpiade Sains, iya, baik. yang harapannya memang bisa mencapai ke tingkat nasional. Padahal tadi Ibu mengatakan yang mengikuti lomba itu bukan seluruh siswa ya, betul, tetapi 20 sampai 10 sampai 20 10 bahkan, sampai karena dia hanya 5 setiap itu hanya 5 peserta hanya itu, Ibu. Iya. Terus kalau melihat seperti ini, apa harapan Ibu ke depannya sehingga pembelajarannya menjadi interaktif? Ya, jadi memang Ibu, saya sudah menyampaikan kepada guru-guru bahwa kita harus merubah mindset. Artinya bahwa pembelajaran interaktif membuat siswa itu sebenarnya berpikir dengan yang mereka merasa senang dulu. Mereka tahu belajar matematika, belajar IPA itu tujuan kedepannya apa sih, dan saya pakai sebenarnya loh dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya meminta guru-guru, ayo belajar juga Bapak Ibu guru untuk melihat banyak sekali di PMM itu bagaimana sih melontarkan pertanyaan pemantik, bagaimana sih membuat pembelajaran yang mungkin metodenya itu berbeda-beda. Jadi seperti itu Ibu. Jadi kami memang sekarang ini sedang mengeksplor tentang PMM ini, terutama untuk pembelajaran yang interaktif. Oke. Artinya Ibu mempunyai harapan-harapan dan sudah mulai dikomunikasikan dari hasil refleksi. Kemudian punya harapan-harapan dan harapan-harapan itu dikomunikasikan ya. Dengan para guru, seperti misalnya harapan yang pertama tadi Ibu sampaikan pembelajaran yang menyenangkan. Itu nomor satu ya. Nah, untuk bisa membuat pembelajaran menyenangkan pasti ada perubahan paradigma dulu ya tadi ya yang Ibu sampaikan. Perubahan paradigma para guru di sekolah ya, untuk mengubah itu bahwa belajar matematika, belajar sains atau IPA itu bisa dibuat pembelajaran yang menyenangkan. Bahkan mungkin kontekstual ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Pelajaran matematika bisa senang kalau langsung ternyata dalam kehidupan itu betul. Kemudian tadi juga harapan Ibu agar para guru pun juga punya kalau terkaitannya dengan explore PMM, berarti kan guru itu punya budaya belajar. Benar sekali ya, Ibu. Budaya belajar. Nah, belajarnya ini tadi Ibu sudah menyebutkan PMM. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan eksplorasi PMM, bagaimana dengan motivasi guru-gurunya di sekolah? Memang guru-guru kami Ibu, kalau kami sudah dari pihak sekolah maupun yayasan tuh meminta bahwa guru-guru ini mempunyai semangat belajar. Karena perkembangan sekarang itu jauh lebih cepat. Kalau kita tidak mengikuti maka kita akan ditinggalkan. Apalagi kita sekolah swasta ya Ibu ya. Artinya bahwa pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak mau antusias belajar, antusias sekolah, itu kan harapan orang tua juga. Maka kami semua di awal kemarin kami sudah melakukan juga Ibu, ada kami rapat juga, kemudian kami kayak semacam workshop juga, ada narasumber juga memang kami ambil dari UPH, di mana yang mereka tentang pendidikan di bagian sains, bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang kontekstual itu seperti apa. Nah, mereka sudah mulai terbuka sih Ibu untuk ya memang guru harus belajar, nggak mungkin mau mengajar tanpa mempersiapkan dengan baik, tidak seperti yang dulu kadang-kadang guru sudah hafal nih tentang ini sudah nggak usah pakai buku seperti itu. Iya langsung saja. Oh, ini poin-poinnya dalam pelajaran. Iya begitu. Oke, artinya harapan-harapan itu sebetulnya sudah dituangkan dalam bentuk kegiatan ya. Tadi kalau disampaikan oleh Bu Tresia tadi ya, yang pertama misalnya lewat rapat ya, rapat.
rapat dinas ya, boleh dikatakan dengan Koordinasi, betul. yayasan, dengan pimpinan sekolah, para guru ya. Kemudian juga kegiatan yang sudah dilakukan seperti workshop tadi ya, dengan narasumber yang memang sesuai ya, yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Kemudian tadi juga ada satu juga tadi, bagaimana guru bisa dalam proses pembelajaran, bagaimana menyampaikan pertanyaan pemantik ya. Betul. Nah, seperti apa itu yang di sekolah, Bu? Iya, jadi ini masih mau kami coba, Bu. Kalau yang selama ini kan mereka mengatakan, Ibu kami kan sudah selalu melakukan apersepsi begitu ya. Jadi apersepsi ketika mau pembelajaran. Tetapi kemarin ada yang sudah berbagi juga ketika di PMM mereka tahu, oh ternyata pertanyaan pemantik ini pertanyaan yang membuat mereka proses berpikir bagaimana, yang ini nanti akan kita pelajari di situ. Nah, tidak hanya mengundang memori yang sudah dipelajari kan selama ini kalau apersepsi biasanya menanyakan materi prasarat yang seperti itu, tapi pemantik ini lebih dalam lagi sehingga anak-anak merasa tertarik kita belajar bab ini karena nanti akan kita pelajari ini loh gunanya begitu. Sebetulnya kalau dikaitkan dengan pertanyaan pemantik selain menanyakan itu mungkin yang kedepannya yang akan dipelajari berikutnya terkait dengan sebetulnya mungkin ini juga apakah guru-guru di sekolah Ibu juga sudah memahami ya, karena ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan rapor kembali ke rapor akar masalahnya adalah kualitas pembelajaran. Kalau kita menyebut kualitas pembelajaran berarti kalau di rapor itu ada 3 indikator, mungkin Ibu masih ingat 3 indikator kalau dikaitkan dengan kualitas pembelajaran? Tentang misalnya apa tuh? Apa Bu ya yang di rapor ya, metode pembelajaran ya, kemudian apakah termasuk refleksi itu? Betul. Metode kemudian pembelajaran, refleksi dan dukungan psikologis betul. Nah, bagaimana pemahaman guru-guru kita terkait dengan, karena ini kaitannya dengan kualitas ya. Tadi sebetulnya sudah ada upaya dari pimpinan bahwa ayo explore PMM yang di dalamnya juga bisa nanti ternyata kita dapat pengetahuan nih pertanyaan pemantik itu yang seperti apa gitu. Dikaitkan dengan indikator dalam kualitas pembelajaran. Itu apa saja, tadi penerapan metode praktik inovatif misalnya. Betul. Begitu. Nah, bagaimana yang terkait dengan nanti harapannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bahwa guru-guru menyadari nih penerapan metode pembelajaran, kemudian disiplin positif di satuan pendidikan, pembelajaran yang inovatif. Nah, seperti itu, gimana itu, Bu? Ya, memang kami menyarankan guru-guru untuk kembali lagi tadi seperti di awal saya sudah sampaikan, itu mengeksplor PMM. Kemudian kami juga punya komunitas belajar, komunitas belajar di mana nanti bisa saling berbagi, karena kan setiap kita mempelajari sesuatu itu mungkin penangkapannya berbeda-beda ya Bu ya. Nah itu mungkin nanti bisa saling memperkaya. Nah kemarin memang kami dalam komunitas belajar ini kami sudah menekankan setiap komunitas belajar kan buat semacam kayak program kerja Ibu. Nah itu memang dalam pertemuan mereka, karena mereka bertemu 1 minggu sekali, mereka itu harus membagikan apa yang sudah mereka dapatkan dari PMM. Apakah sudah dipraktekkan? Kalau ketika sudah dipraktekkan, kendalanya apa? Kemudian mereka juga berbagi secara reflektif, mungkin apakah bermakna pembelajaran yang sudah diterapkan ini begitu Ibu di komunitas pembelajaran tersebut. Oke, bagus sekali ini tahapan yang tadi ya, dari hasil refleksi ya, mungkin dari hasil kegelisahan Ibu betul. Kegelisahan sebagai kepala sekolah melihat rapor pendidikan. Kalau dilihat dari hasil numerasi literasi bagus, tapi dari kualitas pembelajaran kok ada penurunan, dari keprihatinan atau kegelisahan, boleh kegelisahan ya. Artinya dari pendidik, tenaga kependidikannya dalam melaksanakan pembelajaran. Maka dari kegelisahan tadi ada harapan-harapan yang ingin diwujudkan ya. Salah satunya tadi yang Ibu sampaikan adalah pembelajaran yang menyenangkan. Guru-gurunya gemar belajar,
melalui PMM dan bahkan tadi ya komunitas belajar. Iya, betul. Ini luar biasa ya. Sehingga di dalam komunitas itu guru-guru bisa saling berbagi praktik baik berbagi ya. Praktik bagi. Oke, baik Ibu. Nah, untuk mewujudkan harapan-harapan ini dalam waktu dekat, kapan Ibu akan memulai mewujudkan harapan-harapan ini? Diawali dengan yang mana yang akan menjadi prioritas Ibu? Baik, tadi sudah saya sampaikan Ibu bahwa kita di setiap tahun awal pelajaran memang kita mengadakan semacam sosialisasi. Apa sih yang dimau oleh sekolah? Salah satunya tadi kalau saya sudah sampaikan ke Ibu dengan melihat rapor pendidikan bahwa kita bisa melihat kualitas pembelajaran kita kan memang perlu ditingkatkan. Maka kemudian kami sudah membentuk komunitas belajar. Kemudian dari komunitas belajar itu juga setiap komunitas belajar sudah membuat program di mana salah satu program rutin mereka itu adalah berbagi praktek baik tadi yang sudah mereka dapatkan dari PMM. Dan harapan dari sekolah juga bahwa apa yang sudah mereka dapatkan dari PMM bisa mereka praktikkan ketika mereka mengajar. Terutama kami memulai ini kan memulai tahun ajaran baru Ibu. Jadi memang kami memulainya dengan seperti itu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan jadi dari setiap komunitas belajar itu ada koordinatornya Ibu. Nah, sekolah ini koordinator memang ini dari maksudnya yang mapel ya. Iya. Oke. Jadi mereka nanti inilah yang setiap minggu juga akan berkoordinasi dengan kami para staf. Sejauh mana yang sudah dilakukan oleh komunitas belajar. Jadi seperti itu Ibu. Artinya harapan tadi ada yang sudah mulai diwujudkan. Pertama di awal tahun ajaran ini yaitu sosialisasi tadi ya. Sosialisasi. Kemudian kombelnya nanti ada, kalau saya melihat tadi saya catat mudah-mudahan ya nanti bisa dikonfirmasi. Yang pertama aktivitas di kombel karena tadi sudah explore PMM maka di kombel berbagi praktik baik. Kemudian juga praktik pembelajaran ya. Apa yang diperoleh di PMM kemudian nanti dipraktekkan dalam proses pembelajaran. Kemudian ternyata juga di kombel tadi Ibu mengatakan ada koordinator-koordinator. Koordinator ini perannya memang koordinatornya salah satu memastikan. Jadi kan apakah semua program yang kita mau kan kita tidak mungkin untuk mengawasi semua Ibu ya. Jadi dari koordinator ini nanti akan melaporkan kepada kami apakah program-program yang kami tadi sampaikan untuk dilaksanakan apakah sudah terlaksana. Jadi seperti itu. Apakah ada hal lain lagi Bu yang ingin diwujudkan dari harapan untuk dalam rangka memperbaiki memperbaiki, meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, jadi kemarin juga refleksi ya Ibu ya. Refleksi ini memang sangat penting bagi kami karena nah ini mungkin dilakukan juga baik untuk di komunitas pembelajaran juga yang sudah dilakukan ini. Apa sih kendalanya? Apakah siswa, apakah peserta didik sudah merasakan perbaikan yang kita lakukan seperti itu? Oke. Artinya budaya refleksi. Budaya refleksi guru dalam proses pembelajaran ya. Dan juga budaya refleksi ini diterapkan ke siswanya juga. Maksudnya ini kalau kita mengatakan budaya refleksi, merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Dan apa yang akan dilakukan dari hasil refleksi ini ya kalau saya melihat yang Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu, ini yang terakhir ya sebelum kita tutup sesi kita. Maksudnya yang ingin Ibu capai mungkin dalam waktu 2 bulan, 3 bulan dalam implementasi harapan-harapan ini. Mungkin kalau boleh dikatakan indikator pencapaiannya seperti apa. Misalnya tadi kan Ibu melakukan sosialisasi. Nah, kita mengetahui bahwa sosialisasi ini tujuannya tercapai nih. Nah, indikator apa yang mengukur bahwa sosialisasi ini sudah berhasil? Kemudian kombel tadi mengatakan berbagi praktek baik. Indikator apa yang menurut Ibu sudah berhasil tuh praktek baiknya. Misalnya gurunya ternyata
sampai berebut nih, ingin untuk Kombel ini saya nih yang akan, misalnya seperti itu. Oke, baik Ibu. Untuk 2 bulan, 3 bulan. Indikatornya ya Ibu ya. Jadi kalau indikator bagaimana sih apakah guru sudah benar melakukan apa yang kita yang sudah diprogramkan, terutama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mungkin saya akan melihat bagaimana reaksi para peserta didik. Karena selama ini saya juga sebagai seorang kepala sekolah kan mengamati peserta didik itu, posisi mereka ketika belajar itu akan terlihat sekali Bu, mana yang antusias belajar, mana yang kesannya hanya menunggu waktu untuk bel istirahat, istilahnya begitu. Jadi memang saya akan melihat antusias anak-anak. Harapan saya Ibu di 1-2 bulan ini pembelajaran matematika, sains ini memang membuat anak-anak itu antusias. Mungkin saya juga akan indikatornya, saya juga akan wawancara secara sampling kepada bagaimana nak pelajaran matematika saat ini itu, apakah masih menakutkan, apakah membosankan, karena kebetulan kan memang jam matematika begitu kan memang di antara pelajaran yang lain kan lebih banyak Ibu. Jadi seperti itu Bu, mungkin Ibu indikatornya. Luar biasa ini Ibu ya. Jadi 2 bulan atau 3 bulan yang akan Ibu lihat ya perubahan itu, yang pertama memang ini luar biasa sekali Bu ya tadi, bagaimana respon siswa dalam pembelajaran ya, kemudian antusiasmenya. Untuk melihat itu Ibu akan sampel ya, mengambil sampel, melakukan wawancara. Benar. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti ya 2 bulan atau 3 bulan ke depan nanti saya mau lihat nih seperti Ibu, apa progresnya progres dari yang sudah Ibu rencanakan ini. Baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu kembali. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Semoga bisa melakukan praktek yang baik sehingga kualitas pembelajaran bisa meningkat. Amin, amin. Sehat selalu ya. Amin, terima kasih.